Halo teman-teman Bidik KSN, kembali lagi ketemu dengan Bang Didik. Video kali ini berjudul soal-soal sosial kultural P3K yang langganan muncul pada seleksi P3K ya. Bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 wajib nonton video ini agar semakin mantap persiapannya untuk tes nantinya. Kisi-kisi dalam soal ini sudah sesuai dengan Kepmen Panel B nomor 347 tahun 2024. Submateri kita fokusnya pada kemampuan berhubungan sosial. Untuk semua informasi teman-teman, guru, nakes, dan tenaga teknis, bagi teman-teman juga yang belum bergabung dengan media sosial kami, bisa berkunjung ke @bidik_asn, ada di Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube kami. Soal nomor 1 teman-teman, saat berdiskusi dalam sebuah proyek berkelompok, terjadi perbedaan pendapat antara dua rekan kerja yang membuat suasana diskusi memanas. Kedua pihak bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing, sehingga diskusi tidak produktif. Apa tindakan terbaik yang saya lakukan? A. Memihak salah satu pendapat yang menurut saya lebih masuk akal untuk segera menyelesaikan diskusi. B. Menghentikan diskusi sementara dan mengarahkan kelompok untuk mencari solusi bersama secara lebih tenang. C. Membiarkan mereka menyelesaikan perdebatan terlebih dahulu, lalu saya melanjutkan diskusi dengan rekan yang lain. D. Mengusulkan agar atasan memutuskan pendapat mana yang paling benar untuk mengakhiri konflik. Ya teman-teman, kita lihat jawaban terbaiknya. Ya, opsi terbaik ada di B dengan skor 4. Menghentikan diskusi sementara untuk menenangkan situasi adalah langkah bijak dan menunjukkan kemampuan sosial serta kepemimpinan. Baru kemudian D dengan 3 skor. Melibatkan atasan adalah opsi yang mungkin diperlukan jika situasi tidak terkendali tetapi kurang mencerminkan kemampuan saya menyelesaikan masalah secara mandiri. Teman-teman ya, seperti itu. Jadi opsi terbaiknya di B baru kemudian D ya. Hentikan dulu diskusinya, arahkan untuk mencari solusi secara bersama-sama secara lebih tenang gitu ya. Baru kemudian 3 poin di D, mengusulkan agar atasan. Nah ini melibatkan atasan tuh bagus, tetapi menunjukkan bahwa kita kurang mandiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Nomor 2 teman-teman, dalam tim saya terjadi konflik antara dua rekan kerja karena salah paham terkait pembagian tugas. Situasi ini mulai mengganggu suasana kerja dan produktivitas tim. Sebagai anggota tim yang memahami masalah tersebut, apa tindakan terbaik saya untuk membantu menyelesaikan konflik? A. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri karena itu bukan tanggung jawab saya. B. Mendiskusikan masalah tersebut karena keduanya secara bersama-sama. Saya ulang. B. Mendiskusikan masalah tersebut dengan keduanya secara bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. C. Melaporkan situasi ini kepada atasan agar dapat ditangani secara formal. D. Mendukung salah satu pihak yang menurut saya benar untuk menunjukkan solidaritas. Kita lihat teman-teman Bidik KSN. Jawaban terbaiknya ada di opsi yang B. Solusi ini menunjukkan kemampuan hidup sosial yang baik dengan berperan aktif menyelesaikan konflik secara adil dan terbuka. Baru kemudian C dengan 3 skor melibatkan atasan dapat membantu, tetapi bisa menimbulkan kesan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri ya, nggak mandiri menyelesaikan masalah. Kita lihat teman-teman ya, kita bisa memilih jawaban terbaik yaitu B. Mendiskusikan masalah tersebut dengan keduanya secara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik gitu teman-teman ya. Supaya apa? Ini kan konfliknya dua rekan kerja yang salah paham pembagian tugas ya, mengganggu suasana kerja, akhirnya produktivitas tim juga terganggu. Ya udah, diskusikan masalah tersebut bersama keduanya gitu ya, mencari solusi terbaik sehingga tidak perlu ada konflik-konflik atau hal lain yang mengganggu suasana kerja. Lanjut nomor 3 teman-teman, beberapa anggota tim saya terlihat kehilangan semangat bekerja setelah menghadapi tekanan proyek yang berat. Apa langkah terbaik yang dapat saya ambil untuk meningkatkan kembali semangat mereka? A. Memberikan waktu istirahat tambahan agar mereka dapat menyegarkan pikiran. B. Mengadakan kegiatan team building untuk mempererat hubungan dan suasana lebih santai. C. Meningkatkan pengawasan dan target agar mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras. D. Mengabaikan kondisi tersebut karena mereka akan kembali normal seiring waktu. Ya teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang B. Kegiatan team building menciptakan suasana positif dan memperkuat hubungan sosial dalam tim. Baru kemudian A dengan skor 3.
Memberikan waktu istirahat membantu secara fisik tetapi tidak cukup untuk meningkatkan semangat secara keseluruhan. Ya, ini anggota tim beberapa orang kehilangan semangat ya karena adanya tekanan proyek yang berat. Ya udah, tim building perlu dilakukan ya, membangun tim secara bersama-sama. Ini kan ada kegiatan yang mempererat hubungan gitu ya, yang kekompakan, yang kebersamaan, yang kekeluargaan gitu ya. Misalnya bisa dengan kegiatan family gathering. Ya, ini bisa dilakukan ya. Dengan target akhirnya adalah tim building, membangun tim, tapi suasananya lebih santai gitu ya. Karena kalau di dalam pekerjaan pasti pressure-nya berat. Proyek ini kan ada tekanan gitu ya. Maka tim building bisa dilakukan di luar jam kerja sebetulnya. Ya teman-teman, baru kemudian opsi A dengan 3 poinnya, istirahat ya teman-teman ya. Ketika sudah terlalu lelah, ketika semangatnya sudah turun, maka berikan istirahat untuk boosting kembali. Nomor 4, di kantor saya ada seorang karyawan baru yang terlihat kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Ia cenderung menyendiri dan jarang terlibat dalam diskusi tim. Sebagai rekan kerja, apa yang sebaiknya saya lakukan? A. Mengundangnya secara langsung untuk ikut bergabung dalam diskusi tim dan aktivitas sosial. B. Memberitahukan kepada atasan bahwa karyawan tersebut perlu perhatian khusus agar lebih cepat beradaptasi. C. Membiarkan karyawan tersebut menyesuaikan diri secara alami tanpa campur tangan. D. Menunggu hingga ia sendiri yang memulai komunikasi dengan rekan-rekan lain. Ya teman-teman, jawaban terbaiknya kita lihat ada di A. Mengundang secara langsung menunjukkan inisiatif, empati, dan keterampilan sosial yang tinggi untuk membantu rekan baru merasa diterima. Baru kemudian B dengan skor 3. Memberitahu atasan adalah langkah baik tetapi kurang menunjukkan peran aktif saya sebagai rekan kerja ya. Ini rekan kerja kita yang baru kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja ya. Dia suka menyendiri, jarang terlibat dalam diskusi ya. Undang dong secara langsung yang A ya, biar dia join dalam diskusi dan aktivitas sosial gitu ya. Oke, soal nomor 5, seorang rekan kerja membuat komentar yang dianggap diskriminatif terhadap salah satu anggota tim yang berasal dari budaya berbeda. Anggota yang tersinggung tidak menyatakan protes, tetapi saya merasa komentar tersebut tidak pantas. Apa langkah terbaik saya? A. Memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut di depan tim untuk memberikan efek jera. B. Mendekati rekan tersebut secara pribadi dan menjelaskan komentarnya dapat menyinggung orang lain. C. Melaporkan komentar tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan perusahaan yang berlaku. D. Mengabaikan komentar tersebut karena anggota yang tersinggung tidak menunjukkan reaksi. Ya teman-teman yang belum like dan subscribe, boleh like dan subscribe video ini, channel ini, agar kita terus berkembang teman-teman. Jangan lupa join medsos kami @pidik_asn teman-teman ya, karena kami juga menyediakan berbagai latihan soal dan latihan teknis ya, soal-soal teknis dari berbagai formasi agar teman-teman makin mantap mengikuti tes P3K-nya. Untuk soal nomor 5 kita lihat jawabannya ada skor 4 poin di B, yaitu menyampaikan secara pribadi adalah langkah bijak untuk menjaga hubungan kerja sekaligus memberikan edukasi. Baru kemudian 3 poin di C, melibatkan atasan adalah langkah baik jika situasinya memerlukan intervensi formal. Ya kalau butuh atasan boleh libatkan. Kalau kiranya belum butuh ya tidak perlu teman-teman ya. Kita lihat, nah yang B, dekati rekan tersebut gitu ya, dan jelaskan komentarnya dapat menyinggung orang lain. Biar apa? Biar dia tidak menyampaikan, melontarkan komentar yang diskriminatif lagi gitu ya. Ini kan bentuk pencegahan di kemudian hari. Karena yang sudah terjadi beruntungnya gitu ya, tidak menimbulkan konflik ya. Tidak ada ketersinggungan di situ, tetapi kan kurang pantas untuk didengar ya. Soal nomor 6 teman-teman. Dalam tim saya terdapat anggota dari latar belakang budaya yang berbeda. Salah satu anggota sering merasa tersinggung oleh candaan anggota lain yang menurutnya tidak menghormati budayanya. Hal ini mulai menimbulkan ketegangan dalam tim. Apa langkah terbaik saya untuk menjaga harmoni dalam tim? A. Mengingatkan tim secara terbuka tentang pentingnya menghormati keberagaman dan menghindari candaan yang menyinggung.
B. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan anggota yang merasa tersinggung untuk membantu mengatasi perasaannya. C. Melaporkan masalah ini kepada atasan agar dapat dibuat aturan formal terkait keberagaman di tempat kerja. D. Mengabaikan situasi tersebut karena konflik kecil seperti ini biasanya akan hilang dengan sendirinya. Kita lihat jawaban terbaik teman-teman. Skor 4 ada di A. Langkah ini menunjukkan kemampuan saya untuk berkomunikasi secara terbuka, menjaga harmoni tim, dan menghormati keberagaman. Ya, dengan 3 poin ada di B, yaitu pendekatan pribadi membantu tetapi tidak cukup untuk menangani masalah yang menyeluruh dalam tim. Ya, yang B ini pendekatannya pribadi teman-teman ya, tetapi dengan anggota yang tersinggung, artinya di sini korban teman-teman ya. Gitu, korban candaan ya, karena tadi ada yang membercandai ya, yang pada akhirnya membuat tersinggung gitu ya. Nah, maka harusnya yang perlu didekati secara pribadi itu adalah orang yang melakukan candaan berlebihan gitu ya, karena tidak menghargai budaya itu tadi gitu. Tapi yang paling utama adalah ingatin aja secara terbuka bahwa menghormati itu, yang menghormati keberagaman itu adalah hal penting gitu, dan menghindari candaan yang menyinggung. Nah, ini yang A paling bagus gitu ya. Ini berlaku untuk semua nih. Jadi ketika disampaikan di tempat yang terbuka, maka berlaku untuk semua agar tidak terjadi hal yang serupa. Nomor 7, seorang rekan kerja baru terlihat sering sendirian dan tampak canggung saat berkomunikasi dengan tim. Rekan lain juga terlihat enggan untuk berinteraksi dengannya. Apa tindakan terbaik saya untuk membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih baik di tim? A. Mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami kesulitannya dan mencari solusi bersama. B. Membuat forum diskusi informal agar semua anggota tim termasuk rekan baru tersebut dapat lebih akrab. C. Mengabaikan situasi ini karena masalah tersebut mungkin akan selesai seiring waktu. D. Melaporkan kepada atasan bahwa ada rekan kerja yang kesulitan bersosialisasi dan perlu dibantu ya, maksudnya itu, dan perlu dibantu. Oke, kita lihat teman-teman, jawaban terbaik ada di A, B, D, C ya. A 4 skor. Langkah ini menunjukkan empati, perhatian pribadi, dan kemampuan memecahkan masalah dengan pendekatan langsung. Balik kemudian B dengan 3 skor. Membuat forum diskusi informal adalah ide yang baik tetapi kurang menyentuh akar permasalahan secara langsung ya. Maka yang paling klik, yang paling oke, yang paling mantap adalah A. Mengajak berbicara secara pribadi untuk memahami kesulitannya dan mencari solusi bersama ya, yang A. Nomor 8 teman-teman bidik ASN. Di tempat kerja, seorang rekan merasa kurang dihargai karena jarang dilibatkan dalam diskusi penting. Rekan tersebut mulai menunjukkan sikap tidak kooperatif. Apa tindakan terbaik saya untuk menyelesaikan situasi ini? A. Mengabaikan rekan tersebut karena masalah sikapnya tidak mempengaruhi saya langsung. B. Mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami perasaannya dan mencari solusi bersama. C. Memberikan penjelasan bahwa keputusan melibatkan seseorang dalam diskusi tergantung pada kebijakan tim. D. Melaporkan sikap tidak kooperatifnya kepada atasan untuk diambil tindakan lebih lanjut. Kita lihat teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang B. Mengajak bicara secara pribadi adalah langkah empatik dan solutif untuk menyelesaikan konflik. Kemudian D dengan 3 skor, melaporkan kepada atasan adalah solusi terakhir jika masalah tidak dapat diselesaikan langsung. Ya, ini kan ada anggota yang merasa kurang dihargai, jarang dilibatkan dalam diskusi gitu ya, sehingga menunjukkan sikap yang tidak kooperatif. Nah, ya, ajak berbicara secara pribadi, pahami bagaimana perasaannya dan cari solusi bersama ya, yang B poinnya paling tinggi. Soal nomor 9 teman-teman. Saya mengetahui bahwa seorang rekan kerja mengalami masalah pribadi yang mempengaruhi performanya. Rekan tersebut mulai sering terlambat dan tampak kehilangan fokus. Apa tindakan terbaik saya? A. Mengajak rekan tersebut berbicara untuk menawarkan dukungan dan mendengarkan masalahnya. B. Melaporkan kepada atasan agar diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.
C menyampaikan bahwa ia perlu memisahkan masalah pribadi dari urusan pekerjaan. D membiarkan situasi tersebut berlalu karena itu adalah masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri. Teman-teman BDKSN, kita lihat jawaban terbaiknya ada di opsi yang A, baru kemudian C. A skor 4 menawarkan dukungan, menunjukkan empati dan kemampuan sosial yang baik. C memberikan nasihat membantu tapi tidak cukup untuk menunjukkan dukungan ya. A ya, ajak bicara, tawarkan dukungan, dengarkan masalahnya. Baru C, sampaikan bahwa ia perlu memisahkan mana yang pribadi, mana yang urusan pekerjaan. Soal nomor 10. Dalam sebuah proyek, saya harus berkolaborasi dengan tim dari perusahaan lain yang memiliki budaya kerja berbeda. Mereka terlihat kurang kooperatif karena cara kerja kami dianggap terlalu formal. Apa langkah terbaik saya? Gitu ya, teman-teman. A menyesuaikan gaya komunikasi saya untuk lebih santai agar mendekati gaya kerja mereka. B mempertahankan cara kerja kami karena itu adalah standar yang sudah ditetapkan. C mengadakan pertemuan informal untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. D menghindari berkomunikasi langsung dan menyerahkan tugas kepada atasan untuk mengatasi masalah ini. Jawaban terbaik teman-teman BDKSN ada di opsi yang A dengan 4 skor, menyesuaikan komunikasi, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam hubungan sosial. Baru kemudian C dengan skor 3, pertemuan informal membantu membangun hubungan tetapi memerlukan tindak lanjut, lebih lanjut ya, tidak lebih lanjut maksudnya ya untuk efektivitasnya. Maka jawaban terbaik adalah yang A, sesuaikan gaya komunikasi saya untuk lebih santai agar mendekati gaya kerja mereka. Soal 11 untuk teman-teman latihan bisa dijawab di kolom komentar. Dalam sebuah diskusi kelompok, seorang rekan sering menginterupsi pembicaraan orang lain sehingga suasana diskusi menjadi kurang kondusif. Bagaimana saya sebaiknya menyikapi situasi ini? A. Menegur rekan tersebut secara langsung di tengah diskusi untuk menghentikan perilakunya. B. Mengarahkan diskusi dengan aturan bahwa setiap orang berbicara bergiliran. C. Mengabaikan perilaku rekan tersebut karena diskusi tetap berlangsung meskipun sedikit terganggu ya. D. Melaporkan perilaku rekan tersebut kepada atasan agar dapat diberikan peringatan. Nah, ini dicermati teman-teman pertanyaannya sehingga nanti bisa menjawab jawaban dengan sangat baik. Baik teman-teman, bimbelbidikasn.com menyediakan latihan soal yang bisa teman-teman persiapkan untuk seleksi P3K di tahap 2 nanti ya. Kita sediakan soal pengadministrasian perkantoran dengan harga 129.000 saja. Kita diskon menjadi 99.000, bebas akses selama 6 bulan teman-teman. 1 paket soal gratis dan 3 paket soal HOTS berkualitas. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan. Sudah termasuk mansoswannya dapat teman-teman ya, murah banget nih. 99.000 dapat mansoswan, dapat soal teknis lagi gitu ya. 4 soal teknis lagi, mantap. Kemudian untuk mansoswan sendiri kita jual 89.000 saja diskon teman-teman. Ini ada 4 paket soal juga tentunya. Bisa diakses selama 6 bulan. Ada pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaan ya. Tidak akan rugi tentunya untuk belajar teman-teman nih. Selain 2 hal tadi, ada 3 formasi lain yang bisa teman-teman maksimalkan juga, yaitu pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional ya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor handphone yang ada di deskripsi nanti. Atau kunjungi @bidik_asn, ada di Instagram, X, Twitter ya, Facebook, TikTok dan YouTube kami, dan kunjungi juga www.bidikasn.com. Ya, like dan subscribe video ini. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada uploadan video P3K dan CPNS setiap harinya. Sampai jumpa teman-teman Bidik ASN. Salam dari Bang Didik.